Rawa identik dengan perairan dangkal, berlumpur, dan banyak tanaman liarnya. Tapi di balik kesan kotor ini, rawa memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan alam. Kali ini, Jejak Petualang akan memotret kearifan lokal masyarakat yang tumbuh dan berkembang seiring dengan terjaganya kelestarian ekosistem rawa. Semuanya udah siap? Sekarang kita mulai ya, Pak. 3, 2, 1. Kita duluan ya. Terus, Pak, terus, Pak. Terus, Pak. Terus, Pak. Wah, aduh. Balap perahu ini bukan hanya ajang kompetisi, melainkan wujud kekompakan masyarakat. Balap perahu di sini bukan juga hal yang mudah. Banyaknya eceng gondong yang tersebar di Rawapening menghalangi laju perahu. Yeay! Menang! Aduh, namanya di rawa. Jadi anginnya tuh kenceng, jadi nggak beraturan ya Pak ya. Kapalnya tuh ada yang arahnya ke sana, ke sana. Ini kita yang nyampe garis finish itu cuma 2 kapal. Yang lainnya pada ke sana ya Pak? Nggak tahu kemana. Rawapening memiliki peran penting bagi daerah di sekitarnya, seperti irigasi pertanian untuk sawah, air baku rumah tangga, hingga menjadi sumber pembangkit listrik dan juga sumber mata pencaharian. Tidak heran masyarakat di sini sangat tinggi akan kesadaran menjaga Rawapening. Salah satunya membersihkan eceng gondong. Sebenarnya ini tuh area persawahan, tapi digenangi sama air rawa. Dan biasanya memasuki musim tanam, masyarakat di sini tuh beramai-ramai menggiring enceng gondoknya ke tengah rawa. Semangat Pak! Selain eceng gondok, ada tanaman air lainnya yang tumbuh di sini. Saat pembersihan, ada saja warga yang mengambilnya untuk dibawa pulang. Mas, ini tanamannya mau diapain? Dimasak, Mbak. Oh, jadi selain enceng gondok yang tumbuh subur di sini, tanaman teratai juga tumbuh subur di sini ya Mas ya? Iya, Mbak. Dan ini Masnya katanya cari mau untuk dimasak. Emang bisa dimasak Mas? Bisa, Mbak. Apanya? Ini lah, Mbak, katanya. Batang teratai paling cocok itu dimasak oseng cikru. Paling enak itu ya Bu ya? Iya, tapi sebelumnya harus dikupas dulu supaya bumbunya tuh meresap. Menu tradisional ini sudah turun-temurun. Sayangnya generasi sekarang sudah mulai jarang mengonsumsinya. Batang teratai dipotong sepanjang setengah pangkal telunjuk jari, lalu dicuci bersih untuk menghilangkan getahnya. Oseng cikru bisa ditambahkan lauk lainnya sesuai selera. Jadi selain pakai tempe, bisa juga pakai ikan ya Bu ya? Iya. Tapi kita lebih pilih pakai tempe supaya rasa dari batang teratainya itu lebih keluar ya Bu ya, lebih enak ya. Nggak terganggu sama rasa ikan ya. Terakhir masukin cikrunya ya Bu ya? Iya. Nih, masukinnya terakhir supaya nggak begitu layu ya Bu ya? Nggak layu, Nah, karena kan dalamnya tuh biar seger. dalamnya kempes ini. Iya. Tidak butuh waktu lama, perubahan warna pada batang pertanda cikru sudah matang dan siap disantap. Ini bentar lagi mau mateng nih. Tapi saya tuh kaget warnanya tuh berubah jadi hijau ya Bu ya. Ini bukan buncis loh. Ini cikru. Aromanya tuh sedep banget. Udah mateng ya Bu ya? Udah. Saya udah penasaran sama rasanya. Yuk Bu, Enak ini. kita makan-makan.
enak ya. Iya. Bumbunya tuh pas banget. Kalau rasanya lebih mirip kayak jipang, Iya. tapi kalau teksturnya tuh kayak buncis ya. Iya. Seperti sayur lainnya, cikru juga punya manfaatnya. Seperti membantu meningkatkan pencernaan dan mengatasi masalah sembelit yang merupakan faktor yang sangat penting untuk menurunkan berat badan. Batang teratai kaya akan serat makanan yang membantu proses pencernaan. Sayur oseng cikru ini sebenarnya enak banget, tapi sayang banget ya sekarang udah mulai ditinggalin karena selain carinya yang susah, adanya tuh saat musim hujan aja ya Bu ya. Iya. Dan saya beruntung nih sekarang bisa ngerasain oseng cikru. Cikru. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bumi Borneo memang selalu menyajikan kekayaan alam yang melimpah dan membawa berkah bagi masyarakat sekitar. Tak terkecuali di Desa Muning, Kalimantan Selatan ini. Saya datang ke Rawamuning lagi di saat-saat yang tepat karena sekarang ini lagi musim hujan, jadi air rawanya semua pada naik. Biasanya kalau pada naik gini, saatnya cari ikan sepat ya Ibu. Di mana Kak, masih jauh? Masih jauh, tapi hasilnya dijamin pasti dapat. Karena lagi musimnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Musim hujan merupakan waktu terbaik untuk mencari ikan sepat. Di saat inilah debit air rawa naik dan membuat ikan berenang ke permukaan. Ini paskah tempatnya? Sudah. Nah ini yang namanya tempirai. Jadi dia semacam bubu alat jebak ikan juga, cuma bentuknya persegi panjang seperti ini ya. Nah nanti lihat nih, ini kan ada sisi yang menjorok ke dalam nih. Ini, nanti ikannya masuk lewat sini. Terus habis itu dia nggak bisa keluar lagi karena di dalamnya kawat-kawat tajam. Kita taruhnya di sini, di tempat yang nggak tertutup rumput, tapi dekat sama rumput. Pagi hari adalah waktu yang tepat untuk memasang tempirai ketika ikan sepat sedang aktif bergerak mencari makan. Di sekitar jalan ini sepanjang rawa sudah banyak tempirai-tempirai yang ditaruh. Jadi sambil jalan kalau ketemu udah bisa kita ambil. Yang ini udah siap Bu? Udah bisa? Sudah bisa. Bagaimana caranya? Ini dia ikan sepatnya. Ini ditaruhnya kapan Bu? Taruhnya lagi dari pagi. Oh, taruhnya nggak lama-lama. Saya pikir taruhnya dari malam, 2 hari yang lalu. Ternyata baru tadi pagi ya? Iya. Baru tadi pagi, tapi udah ada lumayan banyak. Ih, tetap kaget. Ini. Jangan dekat-dekat. Nih, saya ke Rawamuning karena di sini banyak ikan sepatnya. Tapi ini tempirai yang baru saya ambil. Tuh. Ada ularnya. Ularnya ikut masuk. Bisa ularnya. Gimana cara keluarinnya ini? Oh, ikannya taruh. Keluar nak, silakan. Dah. Ularnya sudah pergi. Ada lagi. Belum pernah satu kali pun saya angkat tempirai terus gak ada hasilnya ya Ibu. Setiap angkat itu pasti ada. Ya, ada. Pasti ada meskipun sedikit tapi gak pernah sia-sia. Di Indonesia, penyebaran sepat paling banyak di Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Ikan yang berkerabat dekat dengan gurame ini bisa hidup di kondisi sedikit air karena adanya labirin yang memungkinkannya mengambil oksigen langsung dari udara. Baiklah, ini berarti tempirai terakhir yang kita ambil sekarang ya Bu ya. Sudah lapar kan? Nah biasanya kalau cari ikan itu makan siangnya di rawa ini juga, habis makan lanjut cari lagi. Nah itu hari ini kita mau bikin apa Ibu? Pepes. Bikin pepes. Menu utama kami hari ini adalah pepes ikan sepat.
Daun teratai dipilih untuk membungkus pepes. Selain mudah ditemukan, daun ini juga mengeluarkan aroma khas yang membuat pepes lebih harum. Daun teratainya kita bakar dulu supaya nanti waktu ngebungkus dia nggak robek ya Ibu, nggak terbakar. Ini sudah siap, udah lemes, daunnya udah nggak kaku lagi. Dan ini udah nggak akan kebakar nanti waktu kita pepes ikannya. Ini dia bumbu pepes ikannya. Sebenarnya bumbunya bawang merah, bawang putih, serai, kunyit, bumbu pepes biasa. Gemes banget sih Waida. Ini udah jadi, udah kita kasih berbagai macam bumbu untuk ngilangin bau amisnya. Tadi dikasih buah apa Bu? Binjai. Buah binjai supaya dia segernya keluar, aromanya harum. Terus langsung dicampur sama bumbu pepes yang tadi udah Ibu buat ya. Campur aja Kak ya. Terus sampai mana? Udah ya, tinggal dipanggang ya Bu ya. Di sini nih enak nih, biarpun namanya dapur darurat, tapi semuanya serba dekat. Ini tempat bikin bumbu, perahunya jadi dapur untuk bakarnya. Ini saya baru pertama kali nyobain pepes ikan tapi dibungkusnya pakai daun teratai. Ternyata rasanya beda ya. Beda. Ada apa Bu? Ada rasa bau daunnya itu tercium banget. Terus ada rasa sedikit pahitnya. Tapi kalau dimakan sama nasi panas sih tetap menurut saya paling enak yang ini, yang pepes. Petualangan di bumi Sriwijaya sudah menanti. Selain alam yang memesona, kebudayaan dan tradisi Sumatera Selatan sayang untuk dilewatkan. Bercerita sedikit tentang Sumatera Selatan, bukan cuma kaya akan sumber daya alam, tapi juga kearifan lokal yang penuh dengan cerita. Seperti di sini, sekarang saya bisa menginjak tanah rawa yang biasanya penuh dengan air karena 3 bulan lalu musim kemarau dan sekarang musim penghujan, tapi masyarakat tetap mempertahankan kearifan lokalnya. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Beberapa bulan belakangan, musim kemarau menerpa di Indonesia. Banyak daerah yang kekeringan dan menjadi gersang. Salah satunya rawa, tempat kerbau rawa yang dipelihara oleh warga desa Rambutan. Untuk mencari makan, kerbau-kerbau ini tidak segan mengarungi sungai. Walaupun sungai ini juga menjadi transportasi warga desa. Mereka seakan telah hidup berdampingan. Kerbau rawa ini dikenal dengan kerbau pampangan. Spesies asli dan salah satu kekayaan plasma nutfah Sumatera Selatan yang hanya ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Perawatan kerbau di sini masih sangat tradisional. Saat pagi, kerbau akan dilepas liarkan oleh peternaknya untuk mencari makan. Saat sore hari, barulah kerbau-kerbau ini digiring masuk ke kandang untuk beristirahat. Bayangin aja ya, dari tadi kerbau yang digiring itu totalnya kurang lebih 1000 ekor. Tapi di sini kandangnya mereka nggak pernah salah untuk pulang. Jadi memang kandangnya itu sudah dipisahkan per kelompok. Jadi ini yang di dalam sebenarnya belum seberapa, masih ada banyak yang di luar lagi belum pada pulang. Tuh, masih setengahnya. Nanti akan penuh sampai sini. Saat pagi menjelang, para peternak sudah mulai mendatangi kandang untuk melepaskan kerbau. Selain membersihkan kandang, biasanya warga akan memerah susu kerbau yang memproduksi susu. Muter-muter. Ini ternyata merah susu kerbau tidak semudah kelihatannya. Jadi memang kerbaunya ini udah kenal sama pemiliknya. Dan kalau misalnya nanti orang lain yang perah, dia akan marah seperti ini nih. Nih, padahal saya baru liatin tapi dia udah berontak, makanya ditenangin dulu supaya nanti bisa diperah lagi.
Tekniknya gimana Pak? Yang jempolnya gimana? Enggak. Yang ini kah? Mana Pak ini? Ini belakang. Iya. Ini. Bisa? Nggak bisa. Jadi ada sebenarnya untuk perah susu kerbau ini ada tekniknya. Jadi tangan kita yang jempolnya itu nggak boleh bergerak, di atas aja. Yang bergerak hanya jari tengah dan juga jari manis. Jadi gini. Tapi kalau sama saya nggak mau keluar. Tuh, kalau misalnya nggak tahu tekniknya, yang ada kerbaunya ngamuk. Jadinya harus ditenangin lagi, dilepas dulu anakannya, terus disuruh nyusuk lagi, supaya ibunya tenang. Agak ngeri ya Pak? Takut diseruduk. Warga desa tidak memanfaatkan susunya untuk diminum. Rasanya yang sedikit amis serta berlemak membuat warga enggan untuk meminumnya. Padahal kandungan gizi pada susu kerbau sangat baik. Susu kerbau rendah kolesterol dibandingkan dengan susu sapi. Lemak pada susu kerbau lebih banyak dibanding susu sapi, sehingga baik untuk anak dalam masa pertumbuhan. Namun di sini ada cara lain untuk menikmati susu kerbau. Tadi hasilnya lumayan banyak. Ini ada 3 liter kira-kira ya Pak ya? 3 liter. Jadi memang yang mempengaruhi kualitas susu kerbau berkurang itu termasuk musim juga. Kalau misalnya musim kemarau makanannya berkurang, asinya juga jadi kualitasnya makin sedikit juga. Nah habis ini saya mau langsung bawa susu kerbau ini menuju ke rumah sama Bapak untuk dibikin satu olahan yang dulunya itu adalah makanan para bangsawan. Sudah bersama dengan Ibu Enah di sini. Saya mau diajarin cara pembuatan gula puan. Itu adalah makanan khas zaman dulu yang hanya dimakan sama para bangsawan. Bahan yang dibutuhkan sangat sederhana, hanya gula dan susu kerbau saja. Sebenarnya ini bahannya cukup sederhana, hanya butuh gula pasir sama susu kerbau. Tapi tahapannya itu yang agak lebih sulit. Jadi pertama-tama itu kita harus masukin gula dulu dengan... Oh, langsung dimasukin Ibu ya? Oh, tadi sudah dimasukin gula, takarannya sedikit saja supaya dia membentuk seperti karamel, berubah menjadi warna kecoklatan, baru susunya dimasukin. Seperti ini. Saat ini gula puan sudah sulit untuk ditemui karena mulai tergeser dengan camilan modern. Ini. Selain butuh api yang sedang, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Nih masak gula puan ini juga harus terus diaduk, tapi aduknya juga harus pelan-pelan seperti ini. Nanti dia kalau misalnya kencang-kencang hancur ya Bu ya. Nah ditunggu sampai nanti dia membentuk gumpalan-gumpalan. Itu selama 1 jam ya Bu ya biasanya. Kadar protein yang tidak tinggi membuat susu kerbau paling cocok untuk dibuat gula puan. Ini proses masaknya kayaknya membutuhkan waktu sekitar 1 jam lagi. Nah ini di sebelah saya sudah ada yang jadi. Nah ini bentuknya seperti kacang ditumbuk ya Bu ya. Kacang ditumbuk sama banget seperti ini. Tuh dari aromanya ini wangi banget kayak kue Bu. Padahal namanya gula puan, tapi harum. Saya boleh cicip nggak Bu? Boleh langsung dicicip. Biasanya dicampurnya sama apa Bu? Kalau di sini? Itu saja. Begini aja. Enak Bu.
Rasanya manis tapi tidak terlalu manis, ada gurihnya sedikit karena tadi pakai susu kerbau mungkin ya Bu ya, yang dicampur sama gula pasir. Dari teksturnya ketika masuk ke mulut langsung cair. Tidak heran jika para bangsawan menyukai camilan yang sangat enak ini. Harga gulopuan cukup mahal. 1 kilogram dihargai sekitar Rp100.000.